Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabila Arianti dari kelas PAIH NIM 20112793 akan menjelaskan mengenai materi filsafat pendidikan. Di dalam materi filsafat pendidikan, yang pertama kita akan mempelajari mengenai konsep dasar filsafat. Di dalam konsep dasar filsafat terdapat pengertian filsafat yang terdiri dari epistemologi dan menurut para ahli. Selanjutnya, di dalam konsep dasar filsafat juga mempelajari mengenai kedudukan filsafat, elemen-elemen filsafat, objek filsafat yang terdiri dari material dan formal, dan yang terakhir yaitu metode. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Di dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai latar belakang munculnya filsafat, periode abad tengah, periode Yunani, periode modern, dan periode kontemporer. Selanjutnya yaitu hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Di dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antara filsafat dan sains atau ilmu, filsafat dan agama, dan sains dan agama. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai persamaan dan perbedaan dari filsafat, sains, dan agama. Selanjutnya yaitu materi mengenai filsafat pendidikan dan struktur ilmu. Di dalam posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu, kita akan mempelajari mengenai filsafat pendidikan, pengertiannya, dan hubungan antara filsafat dan pendidikan, hubungan filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan, hubungan ilmu pendidikan dan teknologi pendidikan, dan hubungan filsafat dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu mempelajari mengenai ontologi pendidikan. Di dalam materi ontologi pendidikan, kita akan mempelajari mengenai pengertian ontologi pendidikan, hubungan ontologi dan pendidikan, pendidikan dalam perspektif ontologi, terus menurut aliran, dan ruang lingkup dari ontologi pendidikan. Selanjutnya yaitu materi epistemologi pendidikan. Di dalam epistemologi pendidikan terdapat subbab yaitu pengertian dan ruang lingkup dari epistemologi pendidikan, pendekatan-pendekatan yang digunakan, sumber pendidikan, metode pendidikan, dan sistem pendidikan, dan kebenaran dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai aksiologi pendidikan. Di dalam bab aksiologi pendidikan, kita akan mempelajari mengenai pengertian, macam-macam nilai, nilai menurut para ahli, karakteristik dan tingkatan nilai, nilai dalam pendidikan, dan sebagai cabang filsafat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Di dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, keselarasan tujuan negara dan tujuan pendidikan, yang terakhir analisis filosofis tujuan pendidikan di Indonesia. Setelah kita mempelajari filsafat pendidikan di Indonesia, kita mempelajari mengenai filsafat pendidikan tradisional. Di dalam filsafat pendidikan tradisional, kita akan mempelajari mengenai filsafat pendidikan idealisme, realisme, dan neokolonialisme, dan juga perbandingan dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai filsafat pendidikan modern. Di dalam filsafat pendidikan modern, terdapat subbab yaitu filsafat pendidikan, pragmatisme, dan eksistensialisme, dan juga perbandingan dari keduanya dilihat dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai materi filsafat pendidikan kontemporer yang pertama. Di dalam filsafat kontemporer yang pertama,
ini memuat beberapa materi, yaitu filsafat pendidikan aliran progresivisme, aliran perennialisme, dan aliran humanisme. Dan juga mempelajari mengenai perbedaan ketiganya ini ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Selanjutnya yaitu pendidikan filsafat kontemporer yang kedua. Di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang aliran esensialisme, aliran behaviorisme, dan aliran kontraktualisme, dan juga perbedaan dari ketiganya ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai pemikiran pendidikan Ivan Illich. Di dalam materi yang terakhir ini kita akan mempelajari mengenai biografi dari Ivan Illich. Yang kedua yaitu relevansi pemikirannya dengan pendidikan Islam, kritik dan gagasan yang ia kemukakan, dan pemikiran-pemikirannya. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.